Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami kondisi fisik dan kondisi psikologis orang yang kena penyakit kusta 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus hidup, bisa kita mengerti bagaimana keinginan mereka untuk disembuhkan ketika melihat Yesus. Dan juga bisa kita bayangkan bagaimana sukacita mereka setelah mengalami penyembuhan dari Yesus. Karena penyakit kusta dalam tradisi Yahudi 2000 tahun yang lalu itu adalah penyakit yang sangat kotor. Orang yang kena kusta berarti Tuhan Allah mengutuk dia. Orang yang dikutuk oleh Allah mereka anggap orang yang sebenarnya tak layak lagi melanjutkan kehidupan. Maka secara iman pun mereka sudah mati suri dalam beriman. Kemudian karena dianggap penyakit kusta ini penyakit yang menjijikkan dan juga menular, maka mereka harus diasingkan. Mereka tidak boleh lagi tinggal bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus diasingkan di tempat-tempat tertentu atau di tengah-tengah hutan. Dan mereka hidup berkelompok di sana sesama kusta atau hidup sendirian. Tak jadi soal, tetapi hidup mereka diasingkan. Mereka sungguh-sungguh dibunuh karakter kehidupan mereka. Dan kalau mereka mau datang ke tempat-tempat umum, ke pasar mau belanja, ada kewajiban kaki mereka itu harus diikatkan pada sebuah lonceng. Supaya apa? Setiap dia berjalan, orang mendengar bunyi lonceng itu sambil mengatakan dia najis. Dan semua orang harus menghindar. Maka memang orang yang sakit kusta ialah orang yang mati sementara dia masih menjalankan kehidupan. Bisa kita bayangkan duka cita mereka yang begitu mendalam atas penyakit yang mereka alami. Dan mereka sadar selama ini dia tahu Yesus itu orang yang hebat. Dia sudah banyak mendengarkan bahwa merubah air menjadi anggur, yang buta dibuat melihat, yang bisu bisa berbicara. Orang kusta ini, ke-10 orang kusta ini sudah tahu sebelumnya. Dan mereka yakin, sedangkan air pun bisa berubah menjadi anggur. Apalagi kita yang sakit kusta ini pasti bisa disembuhkan. Maka mereka datang dengan penuh pengharapan kepada Yesus. Dan memang tak boleh dekat-dekat, hanya dari jauh. Dan dari jauh mereka berseru, Yesus kasihanilah kami. Saudari dan saudara, ungkapan ini, Yesus kasihanilah kami, persis dengan tadi lagu yang kita nyanyikan setiap kita Ekaristi. Tuhan kasihanilah kami. Dan Kristus melihat kesungguh-sungguhan dari orang yang sakit kusta ingin sembuh. Kristus menyembuhkan mereka. Nah, memang mestinya kalau orang yang telah mendapatkan belas kasih Tuhan, telah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, seperti dalam Ekaristi. Setelah Tuhan kasihanilah kami, apa lagunya? Kemuliaan, gloria, memuliakan Tuhan. Kita bergembira karena telah mendapat kesembuhan, kelegaan, pengampunan dari Tuhan. Maka tadi kita bisa melihat kelompok Kor Sisilia begitu bergelora menyanyikan gloria kemuliaan itu. Memang setiap kemuliaan kita harus bergembira karena telah mendapat pengampunan, kelegaan, kesembuhan dari Tuhan. Tapi saudari dan saudara, apa yang terjadi? Mestinya ke-10 orang itu bernyanyi gloria, bergembira lebih lantang. Ternyata hanya ada satu orang yang datang kembali kepada Yesus mengucapkan syukur dan berterima kasih. Ironisnya itu pun
bukan orang Israel. Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang sudah dianggap bukan lagi Israel sejati. Karena mereka sudah pernah menikah dengan pihak lain, perempuan lain atau laki-laki lain di luar Israel. Maka mereka tak layak lagi masuk bait Allah. Tak layak lagi beroleh iman di dalam iman tradisi Yahudi. Maka lihat saudari dan saudara, justru orang Samaria yang dianggap bukan lagi beriman Yahudi yang tahu berterima kasih. Ini bisa menjadi refleksi permenungan kepada kita. Jangan-jangan orang yang selama ini sering memuji Tuhan, dekat kepada Tuhan, kurang tahu berterima kasih atas segala rahmat yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Maka saudari dan saudara, mari belajar dari orang Samaria yang disembuhkan dari penyakit kusta ini. Mari kita mudah mensyukuri atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang karena sudah terlampau umum, terlampau biasa rahmat itu, maka kita merasa tak perlu lagi mengucapkan terima kasih. Seperti mungkin seorang suami, ya, begitu dia sudah dapat gajian, diberi gaji ke istrinya, mungkin sudah jarang istrinya mengucapkan terima kasih kepada suaminya atas gaji yang diberikan. Karena apa? Sudah tanggung jawabmu itu. Pernah satu ketika seorang istri begitu diberi gajinya, dia mengatakan terima kasih Pak ya katanya. Suaminya kaget. Loh ada apa? Kok tumben? Sudah 20 tahun kita menikah kok bilang terima kasih. Jangan-jangan lonceng gereja nanti tiba-tiba jatuh ini. Kata. Saudari dan saudara, setiap hari kita bangun pagi, Tuhan Allah menjaga jantung kita tetap berdetak. Tuhan Allah menjaga agar paru-paru kita tetap bernapas, menarik napas dengan segar. Setiap hari kita menghirup udara yang segar gratis tanpa bayar. Karena sudah terlampau umum, terlampau biasa, kita jarang bersyukur, jarang berterima kasih. Maka mari belajar mensyukuri hal sekecil apapun di dalam hidup ini. Sebab siapa yang mudah bersyukur, itu indikasi imannya mendalam. Semakin mudah bersyukur, semakin mudah kita bertumbuh di dalam iman. Maka mari mudah mensyukuri atas segala rahmat Tuhan dalam hidup kita, agar hari demi hari iman kita pun bertumbuh dan berkembang. Amin.